till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. Waalaikumsalam. Boleh masuk. Oh, dengan Nak Jaya ya? Ya, silakan duduk. Oke, sebelumnya kita buka dengan salam terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama Bapak Gani Wiharlan sebagai guru BK di sini. Kalau kamu belum pernah menemui atau mengenal saya gitu, salam kenal. Sebelumnya boleh saya tahu siapa nama lengkap dari kamu? Boleh Pak. Nama saya Muhammad Jainatul Kalam dari kelas 11 IPA 7. Nah, kamu sebelumnya udah tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Belum Pak, memangnya ada apa ya? Oh, jadi gini, ada laporan dari guru yang lain kalau teman kamu itu ada sedikit masalah dengan kamu gitu. Nah, kalau boleh tahu sebelumnya kamu sudah melakukan proses konseling atau belum? Belum pernah sama sekali Pak, baru ini pertama kali. Oke, baik. Kalau misalkan belum pernah, jadi Bapak mau menjelaskan sedikit terlebih dahulu ya, apa itu proses konseling. Nah, proses konseling itu adalah di mana saya nanti sebagai guru BK akan menuntun kamu gitu, mengarahkan kamu untuk kamu mengambil keputusan yang akan kamu ambil sendiri gitu. Nah, nanti saya akan dan kamu ingat gitu, saya sebagai guru BK hanya mengarahkan, dan nanti keputusan kamu itu akan diperjelas oleh saya gitu. Siap Pak. Kamu juga harus benar-benar terbuka karena biar Bapak bisa tahu permasalahan apa aja yang kamu hadapi gitu. Terus juga jangan ragu-ragu karena kerahasiaan dari proses konseling ini gak akan terbuka gitu, hanya Bapak dan kamu aja yang siap. Kayaknya kamu udah tidak sabar ya untuk menceritakan permasalahan kamu gitu. Oke, langsung saja. Kamu ceritakan apa permasalahan kamu yang kamu saat ini hadapi gitu dengan teman kamu. Permasalahan saya sekarang tuh saya memalak teman sebangku saya di kelas. Oh, kamu memalak teman sebangku kamu? Kenapa kamu memalak teman sebangku kamu? Terus uang yang kamu dapat itu untuk apa? Saya memalak uang teman sebangku saya untuk menambah uang jajan saya dan main. Dan saya pergunakan untuk mentraktir teman saya. Memangnya uang yang kamu dapatkan itu atau uang yang dikasih orang tua kamu itu belum cukup? Sudah cukup Pak. Nah, coba Bapak tanya terlebih dahulu, apakah kamu tahu teman yang kamu palak itu hasil uangnya dari dia berjualan sendiri, dia berdagang sendiri, soalnya orang tuanya udah meninggal? Tidak tahu Pak. Kalau misalkan kamu di posisi dia, apa yang kamu akan rasakan? Pasti saya sakit hati. Pasti sakit hati kan? Ya. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi ya, karena tadi kamu bilang kalau uang jajan dari orang tua kamu udah cukup, pasti ada alasan lain di balik kamu memeras orang lain, teman kamu itu, atau memak teman kamu. Coba ceritakan lebih lanjut. Sebenarnya saya ingin lebih diperhatikan oleh teman-teman saya, karena dengan mentraktir saya bisa melihat teman saya begitu bahagia dan senang. Karena di rumah saya tidak bisa merasakan seperti itu karena mama dan bapak saya fokus bekerja dan dia bekerja sampai larut malam, sedangkan saya mempunyai adik dan saya tidak terlalu dekat dengan dia.
Dan ketika mama dan bapak saya pulang, mereka suka memarahi saya. Dengan marahnya itu nggak sebanding dengan marahnya mereka kepada saya. Begitu. Iya. Kalau dilihat dari cerita kamu, pada dasarnya kemampuan bersosialisasi kamu itu kurang gitu. Iya. Karena dilihat dari cara kamu berteman dengan orang lain gitu. Untuk membuat teman-teman kamu bahagia itu nggak harus dengan hanya mentraktir gitu. Kamu bisa juga membantu teman kamu, atau teman kamu membutuhkan bantuan kamu ada pada saat itu, teman kamu itu akan bahagia. Nggak cuma dengan mentraktir aja gitu. Terus yang kedua, ada masalah empati di dalam diri kamu gitu, kurangnya kesadaran empati. Dilihat dari kamu memeras teman kamu memaksa dia gitu kan, dengan ketidaktahuan kamu akan latar belakangnya dia. Seharusnya ketika kamu tidak tahu pun kamu harus mencari tahu apa yang ia rasakan. Ketika saat itu kamu harus menempatkan posisi kamu dalam posisi dia gitu, untuk meningkatkan kesadaran empati kamu itu tersebut. Nah, kemudian sebenarnya Bapak tidak menyalahkan kamu atas hal tersebut gitu, karena yang Bapak lihat niat kamu itu baik buat menyenangkan teman kamu gitu, untuk juga mendapatkan banyak teman. Tapi caranya aja yang salah, dengan merugikan orang lain, yaitu memeras orang lain gitu. Bapak mau tanya lagi, dalam hati kecil kamu, apakah kamu ingin berubah? Saya ingin berubah, Pak. Benar, ingin berubah. Saya ingin berubah. Kalau begitu, kalau misalkan kamu ingin berubah, kamu harus tahu terlebih dahulu dampak dari perilaku yang kamu lakukan itu. Ketika kamu memeras orang lain atau memalak orang lain, itu nantinya akan menjadi kebiasaan kamu. Terus berulang kamu lakukan, itu menjadi kebiasaan. Nah, ketika sudah menjadi kebiasaan, biasanya akan ada dampak negatif dalam hal tersebut. Seperti yang pertama, nanti kamu dijauhi orang-orang terdekat kamu, teman-teman kamu. Yang tadinya kamu ingin memiliki banyak teman, sekarang malah nggak ada gitu. Malah dijauhi oleh teman-teman kamu gitu. Terus yang lain lagi, kamu bisa bermasalah dengan pihak yang berwajib. Karena kamu udah cukup umur untuk berurusan dengan hal yang seperti itu. Kemudian itu juga disebut dengan bullying. Iya, Pak. Itu nanti akan menjadi masalah gitu. Kamu mau seperti itu? Tidak mau. Jadi menurut kamu nih, apa tindakan yang akan kamu ambil? Yang pertama, saya akan meminta maaf kepada teman saya karena perilaku saya. Yang kedua, saya akan belajar bersosialisasi, dan saya tidak tahu harus mulai dari mana dulu, Pak. Jadi saya bingung. Oke, udah bagus ya, mungkin tindakan yang ingin kamu ambil. Kalau masalah dengan bersosialisasi, tindakan pertama yang kamu ambil mungkin kalau dilihat dari cerita kamu, kamu lebih dekat dulu dengan adik kamu, lebih banyak berbicara dengan adik kamu, lebih banyak bercanda mungkin nanti di rumah gitu Ya. Jadi setelah pulang jangan keluyuran gitu, karena kan dari yang kamu bilang mama dan bapak kamu selalu bekerja sampai malam gitu. Nah, kamu menjaga adik kamu gitu. Terus kalaupun ayah dan bapak atau mama kamu pulang, kamu pasti capek kan dari sekolah gitu. Jangan memperlihatkan kecapean kamu di hadapan mereka gitu, karena mereka pun pasti capek kan. Dengan begitu nanti capek dari orang tua kamu pasti akan hilang dengan melihat kamu yang fine-fine aja gitu, baik-baik aja gitu setelah pulang dari sekolah begitu. Jadi kamu akan terhindar dari masalah yang akan datang lagi gitu. Siapa?
Kemudian yang kedua, dengan permasalahan empati kamu tadi ya, yang saya jelaskan. Kalau bisa kamu harus memperkuat karakter dari kamu gitu, karakter positif tentunya. Baik. Yang pertama mungkin rasa tanggung jawab dalam diri kamu sendiri, mulai dari melakukan hal-hal seperti bangun tepat waktu, bersih-bersih di rumah misalkan, atau hal-hal lain. Kemudian yang kedua adalah memberi kepada orang lain, bersedekah gitu kalau misalkan kamu memiliki uang lebih, karena itu akan meningkatkan rasa empati kamu terhadap orang lain gitu. Oke, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin dicukupkan saja Pak, tidak ada lagi. Kamu udah mengerti dengan apa yang saya jelaskan? Siap, saya sekarang udah plong Pak. Baik, terima kasih. Oke, kalau begitu mari kita akhiri aja proses konseling kali ini ya. Saya simpulkan terlebih dahulu kalau misalkan apa yang kamu putuskan itu adalah murni dari hati kecil kamu gitu kan. Saya di sini hanya membantu kamu saja gitu, terus lebih menjelaskan aja keputusan yang akan kamu ambil itu seperti apa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kamu karena mau datang ke sini, sudah membiarkan saya buat membantu kamu buat berubah gitu, biar enggak terus-terusan seperti itu gitu kan, untuk masa depan kamu juga ya. Oke, kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.